Bapak Haji Imron, teman saya Kiai juga Bapak Kiai Haji Danail Al-Haz yang mengundang tapi pakai WA. Biasanya. Enggak. Baik Pak Camat. Bapak Ustadz Haji Mukhtar Lubis beserta jajaran pengurus Masjid An-Nahal. Semoga kita yang hadir semuanya, Bapak dan Ibu, diberi kesehatan yang sempurna, kekuatan iman dan Islam, dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, berbicara nikmat Allah, tentu kita tidak akan selesai dan tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Namun dari sekian nikmat Allah yang paling agung yang harus kita syukuri dan kita jaga adalah nikmatul iman, yang kita sebut dengan nikmatul a'zam, nikmat yang paling besar. Kalau kita berbicara nikmat, banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuh. Wa in ta'uddu, apabila kamu menghitung nikmat Allah, nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu enggak bakalan mampu menghitungnya. Saking banyaknya. Maka mengapa kemudian ketika kita melaksanakan sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Alhamdulillah terus? Padahal tadi diceritakan Bapak Haji siapa tadi, bendahara kita yang dapat musibah, Bapak Haji Sukarjo, masih senyum, masih sholatnya sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak boleh diganti innalillah. Mentang-mentang dapat musibah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi, nggak boleh. Jangankan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kurang tasdidnya saja bisa batal sholatnya kan. Artinya apa para jemaah sekalian? Masih banyak yang bisa kita syukuri. Walaupun nikmat itu misalnya satu, nikmat makan satu, nikmat minum satu, seakan-akan satu. An-ni'matul wahidah, nikmat yang kelihatan satu itu, la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Mengapa? Li ta'alluqiha bi ghairiha, karena masih berhubungan dengan puluhan, dengan ratusan, dengan ribuan, bahkan dengan jutaan nikmat yang lain. Tadi saya masuk ke sini luar biasa, datang langsung disambut dengan besek, garis miring berkat. Langsung saya nikmati. Ada jeruk, alhamdulillah. Saya bisa makan nikmat jeruk ini, jeruk terasa nikmat. Ini bukan nikmat yang satu, bukan. Kalau dihitung-hitung, ditelusuri, kenapa nikmat makan jeruk? Karena tangan saya bisa ditekuk. Kemudian saya bisa makan dan saya tidak sariawan. Benar nggak? Terus leher saya nggak ada penyakit masuk ke dalam perut kita. Kalau dihitung-hitung mulai dari mana, nggak selesai Pak. Ini yang bergerak, bayangan saja kalau sedang sakit. Saya punya teman tangannya sedang sakit, bengkak. Itu rasanya kaku, minum susah. Mungkin dia bisa minum seperti orang lain, tapi tidak senikmat ketika kita sehat walafiat. Karena itu kalau dikatakan an-ni'matul wahidah, nikmat yang kelihatan satu, la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Mengapa? Li ta'alluqiha bi ghairiha, karena masih berhubungan dengan ribuan bahkan dengan jutaan nikmat yang lain. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita biasakan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Allah yang telah begitu banyak memberi nikmat kepada kita. Saran dan nasihat Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW agar kita selalu mensyukuri nikmat. Unzur ila man huwa dunaka fi amri dunyaka.
Kalau urusan dunia, bandingkan dengan orang yang lebih melarat, bandingkan dengan orang yang lebih sengsara. Insya Allah kita akan selalu mengucapkan dengan tulus dan ikhlas dan nikmat, Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, dari sekian nikmat yang perlu kita jaga, dan nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman. Apa ini iman itu? Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisani, wal amalu bil arkan. Iman itu adalah at-tasdiq, sebuah keyakinan, kepercayaan di dalam hati, mempercayai sebuah keyakinan. Apa saja yang perlu kita imani? 6 hal. Amantu billah, percaya kepada Allah, wa malaikati, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, para rasul, wal yaumil akhir, hari akhir, garis miring hari kiamat, wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sudah maklum, harus at-tasdiq, kita percaya dengan itu. Tapi tidak hanya cukup mengatakan saya percaya, saya percaya, saya percaya, harus wal ikrar, kita ikrarkan. Bil lisan, dengan lisan, minim kita ucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, minim itu. Karena ketika kita mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka kita juga percaya satu paket dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya wal iqrar bil lisan, harus dibuktikan wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Amal perbuatan yang dimaksud minim tergambar dari rukun Islam. Ini dia melaksanakan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, dia berpuasa dan haji. Baru saudara-saudara sekalian, nanti kalau orang sudah mengucapkan, kemudian membuktikan apa yang ada di dalam hati, nanti tergambar, nanti orang ini ada rasanya. Jadi kalau dia ngaku beriman pasti ada tandanya. Sama dengan misalnya kalau saya mengatakan ini gula, rasanya manis, ini garam, asin. Maka kalau orang ngaku beriman pasti ada tandanya. Saya kutip misalnya di dalam kitab Nasaihul Ibad, anna sya'airul iman, tanda orang beriman itu minimlah arbaatun, ada 4. Orang beriman itu yang pertama adalah at-taqwa. Orang beriman itu takut kepada Allah. Dia itu imtisalu awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajitinabu nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Dan ingin saya pastikan ini jamaah yang ada di sini yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang sudah sampai 1000 berapa Pak Kiai? 138. Saya pastikan hatinya ada iman. Mengapa? Karena Bapak sedang menjalankan perintah Allah. Kalau ada orang rajin berpuasa Senin Kemis, saya pastikan orang ini ada iman. Mengapa? Wa fi muawadatis siyam dalalatun alal iman. Orang yang rajin berpuasa menunjukkan hatinya ada iman. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu adalah al-haya'u, punya malu. Punya malu berbuat maksiat. Kalau saya berbuat maksiat sendiri, sadar sedang dipantau oleh Allah. Berbuat maksiat berdua, sadarlah ada nomor 3-nya Allah. Apalagi Allah mempunyai petugas raqib dan atid. Makanya para jemaah sekalian, orang rata-rata punya malu bawaan, malu bawaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau malu bawaan itu tidak menunjukkan iman. Misalnya ada orang mau jima di jalanan, ya kecuali kucing ya kucing aja kadang-kadang ngumpet-ngumpet. Tapi kalau malu bawaan semacam itu ya tidak menjadi tanda iman. Yang dimaksud adalah malu melakukan maksiat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur bahwasanya kebaikan itu apa, kejelekan itu apa, dosa itu apa, kebenaran itu apa. Rasulullah menyampaikan, istafti qalbak, tanya kepada hatimu.
Ukurannya, kalau kamu melakukan itu malu, fa illam tastahi, kalau kamu enggak malu, isna' ma syi'ta. Kerjakan semaunya kamu. Berarti boleh semua kan? Itu artinya Rasulullah mengukur malu itu al-haya'u minal iman. Dan itu saudara-saudara sekalian saya perhatikan, oh iya ya. Nyari kitab Quran nggak tahu terjemahnya, cari hadis nggak ketemu hadisnya, cari ulama nggak punya pulsa mau telepon. Terus bagaimana saya menentukan ini halal atau haram, boleh apa tidak boleh? Maka istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Kira-kira kalau kamu melakukan itu tidak merasa takut, tidak merasa malu, jadi kira-kira itu kembali kepada rasa malu. Ini saudara-saudara sekalian, jangan ngantuk lah. Kalau pada ngantuk bunyi ngeri juga nih, jangan tidur dong. Saya lagi pengajian ini menunjukkan ceramah saya nggak menarik ini. Tapi saya sengaja memang mengaji karena saya lirik kiri kanan ini kiai semua ini. Saya sedikit menyampaikan, nggih serius. Jadi saya menyampaikan berkaitan dengan iman ini penting untuk ditanamkan ke dalam hati kita. Tapi saya pesan para kiai ya sesama pesulap merah jangan saling mendahului gitu kira-kira. Aman aja. Saya hanya punya status karena ketua komisi dakwah dan saya di pengurus Nahdlatul Ulama itu sebagai ketua Aswaja Center, ya saya harus memberanikan diri lah. Koyok sing bener aja. Tapi kalau semuanya pada takut gimana? Saya takut, bapak takut ya nggak pidato nanti ya. Saudara-saudara sekalian, ini tanda iman yang nomor 2. Yang nomor 3 tanda iman yang nomor 3 adalah asyukru. Orang beriman itu hidupnya selalu bersyukur. Syukur bil lisan, biasakan mengucapkan alhamdulillah. Ada asyukru bil jinan, syukur dengan hati. Yakinkan apa yang kita rasakan itu murni pemberian Allah. Murni pemberian Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada juga asyukru bil jawarih. Syukur dengan anggota badan. Mari kita gunakan mulai ujung kepala sampai ujung kaki untuk ibadah kepada Allah. Maka para ulama menyampaikan ketika kita melaksanakan sholat yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu telah melaksanakan 3 syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Saudara-saudara kalian, ya kalau saya mau berbicara apa adanya, kita ini apalagi di Jakarta ya, tidak tahu beras itu bagaimana kemudian menjadi nasi, kemudian buah-buahan yang begitu bagus rata-rata dikirim ke Jakarta, yang dari kampung itu dikirim ke Jakarta, berkah Jakarta ini, benar nggak? Jadi dikirim ke Jakarta, yang paling baik dikirim ke ibu kota, dan yang menikmati kita. Yang tidak tahu menahu dari mana itu asalnya kelapa, dari mana itu asalnya jeruk, dari mana itu asalnya pisang. Maka mari kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai dianggap biasa, dianggap ringan. Orang mengatakan alhamdulillah, memang ringan secara lisan, tapi manfaatnya luar biasa, Pak. Apalagi besok di akhirat. Kiai, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan. Apa itu? Khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, habibatil rahman. Apa? Subhanallah dan alhamdulillah. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat besok timbangannya di hadapan Allah, dan itu disenangi oleh Allah. Kalimat itu adalah alhamdulillah dan subhanallah. Ya terserah mau dimulai dengan subhanallah atau alhamdulillah, tapi ucapan itu luar biasa, berpengaruh kepada jiwa. Orang yang hari-harinya ketemu kemudian mengucapkan alhamdulillah, ketemu sama siapa alhamdulillah, wajahnya bercahaya dengan alhamdulillah. Wah, saya pernah mengikuti pelatihan ya. Itu bukan dukun, bukan. Pelatihan pengobatan hado, itu orang Jepang itu. Pada waktu itu saya mengikuti di Hotel Mulia yang di Senayan itu. Kemudian pada saat itu pelatihnya atau trainernya itu mengucapkan kalimat-kalimat yang positif dan diucapkan ke air. Air seperti ini, izin. Jadi airnya bunyi seperti ini, tapi diucapkan, mari bapak-bapak yang hadir di sini silakan ucapkan kalimat yang baik.
Kalimat yang baik. Ya orang Islam mengucapkan alhamdulillah, orang Jawa matur nuwun, ya. Dan semuanya ngomong yang baik semuanya. Kemudian ditiupkan. Setelah ditiupkan hasilnya itu difoto, Pak. Saya melihat sendiri hasil fotonya itu seperti kristal indah gitu. Padahal airnya air bening. Artinya apa? Air menangkap energi. Air menangkap suara. Dan ingin saya tegaskan di tempat ini, manusia kata dokter bukan kata kiai, 90% ada mengatakan 80%, manusia ini tubuhnya dari air dan itu sesuai dengan Quran. Allah menjadikan manusia itu dari air apa? Air mani. Hal yanzur ilisan mimma khuliqa mimma indafik. Allah Ta'ala menciptakan segala yang hidup dari air, dari coba minal ma. Makanya saudara-saudara sekalian, wajar kalau istri saya termasuk bapak kira-kira kalau dimaki itu, padahal makian itu bukan mantra. Wajah kita asalnya normal, datar, menjadi merah, padahal bukan mantra. Istri kita dipuji, mama sekarang kok cantik, langsung ya tambahin belanja senyum, senyum, padahal bukan mantra. Itu artinya apa? Hati-hati dengan ucapan. Anak-anak kita tolong ajarkan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai diajarkan kalimat misalnya aku takut dibaca 1000 kali, aku takut pakai tasbih 1000 kali, jadi penakut nanti. Pengaruh daripada ucapan. Ketemu sama siapapun walaupun banyak utang, banyak masalah, alhamdulillah. Insya Allah nanti alhamdulillah, benar. Saya punya teman itu banyak utang, Pak. Utangnya bukan ratusan juta, puluhan bahkan ratusan miliar. Saya tahu setiap ketemu saya. Ketemu saya itu nggak pernah mengeluh. Bagaimana keadaan Pak Haji? Alhamdulillah Kiai. Besoknya bagaimana keadaan? Alhamdulillah Kiai. Alhamdulillah terus. Akhirnya apa? Hidupnya benar-benar alhamdulillah. Kita ini kadang-kadang tidak pandai mensyukuri nikmat, padahal kita sudah diajarkan wa amma bi ni'mati rabbika, ceritakan. Dengan apa? Dengan lisan. Ceritakan dengan anggota badan. Walaupun lagi bangkrut, lagi banyak masalah, mari pakai baju yang benar gitu. Cari baju yang paling bagus, kira-kira kelihatan kita seger gitu. Walaupun kita banyak masalah, tampakkan di depan orang kusut. Ya. Didatangi FK Ulum, proposal lagi gitu, sumbangan lagi. Ini saudara-saudara sekalian, maka ayo kita biasakan syukur. Dan syukur itu paling tidak lambangkanlah dengan kalimat yang sederhana dalam setiap kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu adalah as-sabru, sabar. Sabar subur. Mana? Nah ini. Yang subur. Jadi beliau mulai tadi amin amin terus. Katanya Pak Camat nggak boleh kampanye, tapi tetap saja amin. Gitu. Saudara-saudara sekalian, memang kalau orang sudah ngaku beriman, tidak akan lepas dari ujian. Orang yang ngaku saya beriman, jangan menyangka tidak akan diuji sama Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka, Bapak menyangka, saya menyangka, ayyutraku, dibiarkan sama Allah, ayyakulu amanna, berkata aku beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak akan diuji. Diuji sama Allah. Utamanya yang ceramah ini. Sebenarnya saya kalau berbicara sabar, subur, kadang berat. Karena pasti diuji. Dan ujian itu suka-suka nggak kasih kabar. Kalau ngasih tahu bukan ujian, namanya nyontek gitu.
Saya pernah ceramah, Pak. Saudara-saudara sekalian, mari sabar. Semua miliknya Allah. Harta miliknya Allah. Istri miliknya Allah. Anak miliknya Allah. Pulang saya pengajian, Pak. Mobil saya hilang. Pak Kiai, mobil saya hilang. Saya tanya ke satpam, mobil mana? Loh, itu bukan sopir Kiai. Bukan. Loh, jadi diambil sama orang. Ada yang nyeletuk, Kiai. Bukan diambil, Kiai minta barokah. Loh, barokah jangan gede-gede, kata. Itu ambil mobil rental itu. Saya ngomong innalillah, miliknya rental gitu ya. Tapi ini musibah. Kullu ma as'al mu'min fahuwa musibah. Apa saja yang menyusahkan orang mukmin musibah. Maka saya harus kembali kepada ilmu saya. Ketika mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti diuji. Makanya para jemaah sekalian, ayo kita bersama-sama buktikan bahwasanya keempat hal ini ketika kita mengaku beriman, mari kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang punya ilmu, insya Allah kuat. Hidup ini kan tidak akan lepas daripada menang, kalah, kaya, miskin, makmur, bangkrut, kebakaran. Hah? Ya bokek kadang biasa, hidup nggak mungkin lari daripada itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tidak akan lepas mati, hidup, kaya, miskin. Tidak akan lepas itu. Maka pendekatannya ya dua. Kalau nikmat, hidup, syukur, alhamdulillah. Dapat musibah, inna. Dua-duanya ini baik. Dan ini hebatnya orang mukmin. Dalam keadaan apapun, dia akan selalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah, pahala di sisi Allah. Kalau punya ilmu. Dan ini ilmu yang saya sampaikan. Kalau nggak punya ilmu, ketika mendapatkan nikmat, bukan syukur tapi sombong. Siapa? Kalau ketika mendapatkan musibah, minum baygon. Karena apa? Karena nggak punya ilmu. Terakhir para jemaah sekalian, mari dalam situasi sekarang ini namanya pesta demokrasi ya. Ya ayo pesta yang enak, yang seneng, diundang sana makan, diundang sini makan. Apalagi jadi kiai, disuruh doa sana, amin. Di sana, amin. Amin terus. Makanya kiai nggak pernah kurus. Karena saya punya pandangan para jemaah sekalian, di MUI itu diajarkan ada perbedaan, ada penyimpangan. Ada perbedaan, ada penyimpangan. Baik dalam masalah agama atau dalam masalah kehidupan sosial atau dalam masalah kehidupan bernegara. Ada perbedaan, kita boleh berbeda. Katanya kaidah fikih, kalau masalah perbedaan la yungkarul mukhtalafih. Masalah khilafiyah enggak usah ingkar. Enggak usah usil. Dalam masalah agama misalnya, kunut tidak kunut, di sini kunut, di sana enggak. Jangan ribut. Betul-betul. Di sini maulid, wa tazal arsyu taraba wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Kemudian baca marhaban, solawat. Masjid sebelah sana enggak baca. Jangan ribut. Ini masalah khilafiyah, boleh berbeda. Yang usolli boleh, yang tidak usolli, yang penting sholat subuh. Kecuali nggak sholat subuh baru saya. Betul-betul ini. Jadi jangan sampai ikut madhab usiliyun. Ya Pak Kiai, benar Pak Kiai. Jangan habiskan energi umat Islam membahas masalah sesuatu yang boleh berbeda.